Manchester United dijegal oleh Tottenham Hotspur di laga perempat final Carabao Cup 2024-2025. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim saling beradu serangan sejak kick-off. Namun, kedua tim masih sama-sama kesulitan merancang serangan berbahaya di awal-awal laga. Manchester United kemudian tampak mulai menguasai jalannya laga seiring berjalannya waktu. Mereka mulai bisa menekan pertahanan dari Spurs. Akan tetapi gawang MU malah kebobolan lebih dulu pada menit ke-15. Berawal dari situasi set piece, bola diberikan kepada Pedro Porro yang kemudian melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola masih bisa diblok oleh kiper Manchester United, tapi bola rebound di kotak penalti langsung disambar oleh Dominic Solanke dengan sempurna. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Spurs. Manchester United kemudian berusaha untuk bangkit. Mereka melakukan pressing sampai ke depan dan pada akhirnya bisa menekan Spurs di area pertahanannya sendiri. Akan tetapi mereka kesulitan untuk membangun serangan yang berbahaya. Jelang babak pertama berakhir, Eriksen mendapatkan kans melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, bola sepakannya masih bisa diblok oleh pertahanan Spurs. Pada akhirnya tak ada tambahan gol tercipta sampai turun minum. Tottenham unggul 1-0 atas Manchester United. Memasuki babak kedua, Tottenham langsung tancap gas. Selang 1 menit laga berjalan, gawang Manchester United langsung kebobolan. Kerjasama antara pemain Spurs dari sisi kiri membuat pertahanan United jebol. Bola umpan silang datar dari kiri sempat diintersep oleh Martinez di depan kotak penalti. Tetapi bola liar disambar oleh Kulusevski, skor pun berubah menjadi 2-0. Manchester United tentu saja mencoba untuk membalas secepat mungkin. Namun gawang mereka lagi-lagi kebobolan. Pada menit ke-54, Dominic Solanke melancarkan serangan balik usai mendapatkan umpan panjang dari belakang. Ia masuk ke kotak penalti dan melewati adangan dua bek lawan sebelum melepaskan tembakan ke sisi kanan bawah gawang. Menit ke-62, MU akhirnya bisa menciptakan peluang berbahaya. Pemain pengganti Zirkzee menandu bola umpan silang dari kiri. Tapi bola yang mengarah ke sisi kiri gawang bisa ditepis oleh Foster. Semenit kemudian Zirkzee pada akhirnya bisa mencetak gol. Foster melakukan kesalahan saat mengoper bola di kotak penalti dan bola dicuri oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kemudian mengumpan bola pada pemain Belanda tersebut, yang dengan mudahnya menjeploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Skor pun berubah menjadi 3-1. Pada menit ke-70, Foster melakukan blunder lagi. Ia terlambat mengoper bola dan itu membuat Amad Diallo bisa melakukan blok saat sang kiper berusaha mengoper. Bola pun memantul masuk ke gawang. Skor berubah menjadi 3-2. Memasuki akhir-akhir pertandingan, yaitu pada menit ke-82, MU mengancam lagi dari tembakan jarak jauh Amad. Namun bola sepakan dari Amad Diallo masih bisa diblok. Pada menit ke-88, Spurs akhirnya bisa mencetak gol lagi. Kali ini secara sensasional dari tendangan sepak pojok langsung Son Heung-min dari sisi kanan gawang MU. Skor berubah menjadi 4-2. Manchester United kemudian terus berusaha untuk melakukan perlawanan. Mereka pada akhirnya bisa mencetak gol lagi pada menit ke-90 plus 4 dari situasi sepak pojok. Jonny Evans secara beruntung bisa mencatatkan namanya di papan skor. Skor 4-3 menutup jalannya pertandingan. Dengan demikian Manchester United tersingkir dari Carabao Cup. Sementara itu Tottenham berhak melaju ke babak semifinal. Sementara itu Arsenal berhasil comeback dan menang saat melawan Crystal Palace di laga perempat final Carabao Cup 2024-2025. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal membuka pertandingan ini dengan langkah yang buruk. Mereka langsung kebobolan pada menit keempat. Bola umpan panjang Dear Henderson dimaksimalkan oleh Mateta untuk menciptakan ruang tembak di kotak penalti Arsenal. Bola sepakan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang tak bisa dibendung oleh kiper Arsenal. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Crystal Palace. Pada menit ke-10, Arsenal mengancam dari Gabriel Jesus. Akan tetapi Henderson masih bisa mencegah peluang itu berdua gol. Di menit ke-15, Crystal Palace mengancam dari serangan balik yang diarsiteki oleh Ismail Sarr. Ia masuk ke halfspace kanan kotak penalti Arsenal dan melepaskan tembakan ke gawang. Tetapi bola masih bisa ditepis oleh kiper Arsenal.
Memasuki menit ke-31, Arsenal mengancam dari tembakan bebas Sterling. Namun, bola yang mengarah ke pojok kanan atas gawang masih bisa ditepis oleh kiper. Duel kemudian berjalan dengan alot. Sampai turun minum, tak ada gol tambahan lagi yang tercipta. Memasuki babak kedua, Arsenal langsung melakukan pergantian pemain dan taktik. Martin Odegaard menggantikan Ethan Nwankwo dan William Saliba menggantikan Thomas Partey. Arsenal langsung menebar teror di pertahanan Crystal Palace. Pada menit ke-51, mereka nyaris mencetak gol dari tembakan Sterling. Namun, bola sepakannya masih mengendam mistar gawang. Sementara itu, giliran Trossard yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Namun, Henderson kembali bisa mementahkan peluang tersebut. Memasuki menit ke-54, Arsenal pada akhirnya bisa menyamakan skor, yaitu lewat Gabriel Jesus yang mendapatkan operan dari Odegaard. Ia melakukan tembakan chip kaki kanan dari dalam kotak penalti. Skor pun berubah menjadi 1-1. Arsenal pun pada akhirnya bisa mencetak gol lagi pada menit ke-73. Gabriel Jesus kembali mencatatkan namanya di papan skor. Usai mendapatkan umpan terobosan dari Saka, ia menendang bola ke pojok kiri gawang Crystal Palace. Skor berubah menjadi 2-1. Pada menit ke-81, Arsenal kembali menjebol gawang Crystal Palace. Odegaard memberikan umpan terobosan pada Gabriel Jesus dalam situasi serangan balik. Dengan mudahnya striker asal Brasil itu pun menaklukkan Henderson. Skor pun berubah menjadi 3-1. Namun Crystal Palace belum menyerah. Pada menit ke-85, mereka mencetak gol keduanya. Ex pemain Arsenal yakni Eddie Nketiah menjebol gawang raya dengan tandukannya. Skor pun berubah menjadi 3-2. Crystal Palace terus mencoba melawan sampai detik akhir pertandingan. Akan tetapi, mereka tidak bisa mencetak gol lagi. Arsenal pun pada akhirnya menang 3-2 atas Crystal Palace. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhak melaju ke perempat final Carabao Cup 2024-2025.